Oke, halo teman-teman. Kali ini aku pakai bahasa Indonesia untuk video ini karena emang pengen spesifik ke orang-orang Indonesia aja. Soalnya kalau untuk bahasa Inggris, gue yakin sesuai judulnya, hal ini pasti udah banyak banget ya resource-nya. Sedangkan buat Indonesia sendiri mungkin setahu gue nggak terlalu banyak. Oke, sesuai judulnya, jadi kita pengen nge-deploy sebuah repository ya, Laravel. Sebenarnya kalau di kasus ini pakai Lumen, cuman nggak terlalu beda ya antara Laravel sama Lumen. Jadi nggak apa-apa, bisa disamain aja. Terus studi kasusnya adalah kita akan deploy-nya ke dalam sebuah subdomain. Nah mungkin kalau teman-teman ada request kayak oh deploy ke VPS dong, mungkin kayak DigitalOcean atau yang lain, boleh banget nih di komen aja. Nah ini mungkin bisa terjadi buat teman-teman yang memang punya tugas atau memang lagi latihan dan pengen nyoba deploy, terus budgetnya terbatas, akhirnya deploy-nya ke dalam sebuah cloud hosting. Salah satunya adalah Dewa Web. Kenapa Dewa Web, Kak? Ya, kebetulan saya punyanya di sini. Oke, sebelumnya teman-teman, aku juga akan lampirin di bawah ya kalau aku udah punya tutorialnya. Cuman emang gue yakin banget, gue nggak ngejelasin step by step deploy-nya karena udah ada yang bahas. Gue cuma ngerangkum step by stepnya dari pertama gimana, terus gimana. Dan untuk buat video ini pun gue pribadi sebenarnya nggak nyiapin apa-apa. Gue nggak profesional banget ya, sorry ya. Gue nggak mempelajari ini. Jadi gue juga sambil ya seakan-akan posisi kalian ngebuka ini tuh sambil gue ikutin. Nah, paling pertama kita akan cek dulu tentang apa sih yang saya buat ya. Ini karena sebagai contoh aja. Jadi kemudian aku bikin API sederhana dari Lumen untuk menampung huruf-huruf ya. Jadi ini aplikasi buat menampung kata-kata dan display di HP. Nah ini fungsinya mulai dari ini manggil semuanya, terus bisa define, create, update, delete ya standar dan API home. Nah ini masih berjalan di lokal ya. Kita masih di lokal. Nah, tentu kenapa kita mau melakukan hosting biar bisa diakses dengan orang-orang yang lain. Ini adalah link yang lama. Jadi kemudian aku nge-redeploy ya. Jadi aku dulu emang udah pernah deploy, aku reset karena terlalu banyak project yang udah nggak kepake. Bisa kayak sekalian terus ya udah aku mau deploy ulang. Nah, jadi buat teman-teman yang kalau memang teman-teman menggunakan Dewa Web mungkin akan benar-benar tahu persis gimana step by stepnya. Cuman kalau yang nggak Dewa Web menggunakan cloud hosting provider lain bisa coba disesuaikan aja. Nah biasanya kalau di provider hosting kita langsung ke bagian service-nya. Dia bisa ngasih list ya service kita apa aja. Terus langsung aja ke domain atau hosting yang teman-teman punya dan kita langsung ke si panel. Nah mungkin ini kalau teman-teman pakai provider yang lain mungkin seperti contohnya Hostinger, dia kalau nggak salah ada namanya hPanel juga. Nah eh, aku nggak tahu apakah semua yang panel di dalam hosting yang teman-teman pakai bisa sama atau enggak. Cuman ekspektasiku adalah kalau teman-teman pakai si panel harusnya sih sama. Nah, case-nya tadi kita akan nge-deploy ke dalam subdomain. Kenapa subdomain? Karena biasanya buat domain utama itu kita pengen yang bagus-bagus saja. Nah, kalau seandainya ini buktinya ini baru fresh banget ya. Dia masih belum ada SSL-nya. Kalau website utama bisa kita pakai buat jadi mungkin profile, portofolio dan lain-lain. Makanya saya sayang banget kalau kita pakai domain. Biasanya aku pakai subdomain. Nah, karena ini servernya baru banget, jujur aku nggak tahu ya apakah akan ada error atau enggak. Kita lihat bareng-bareng aja. Nah, gimana sih cara buatnya? Nah, kita akan ikutin step ini aja nih. Jadi case-nya itu kita akan deploy langsung dari GitHub. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pengen nge-deploy ke sebuah website, nih contohnya kita ke file manager ya. Nah, kalian bisa nganggap aja struktur folder ini seperti struktur folder yang ada di laptop teman-teman. Nah, ini kalian sebenarnya bisa aja nge-drag and drop sebuah project ke dalam sini. Bisa aja, cuman akan jadi kendala pada saat sedikit ada perubahan, di-pull lagi, sedikit ada perubahan, di-pull lagi, di-pull lagi. Nah, itu dulu waktu gua masih belum paham, itu gua terpaksa setiap kali ada perubahan harus gua
redeploy lagi, drag and drop lagi gitu. Nah, walaupun ya gue sendiri saat ini udah paham kalau kita bisa git pull aja langsung di terminal ya. Sebenarnya walaupun kita lewat drag and drop selama repositorinya itu public, sayangnya di case ini kita private. Nah, pertama kita akan nge-clone private menggunakan git version control pada cPanel. Nah, jadi kenapa kita butuh private kayak gini ya? Ya udah bang, tinggal di public aja, tinggal di git pull. Ya kalau seandainya case-nya teman-teman project-nya memang project pribadi yang nggak bisa dipublikan atau project ke perusahaan tertentu, nggak mungkin ya kita publikin repositorinya. Nah maka dari itu kita butuh akses nih buat ke repositorinya. Biasanya kita bisa pakai akses SSH. Nah ini kita akan generate key-nya ke dalam repository. Nah teman-teman sebenarnya tinggal ikutin aja step by step ini. Jadi pertama teman-teman kita bisa langsung ke terminalnya ya. Ini dia liatin bla bla bla. Nah caranya gimana teman-teman bisa cari satu-satu tapi biar cepet langsung aja di search bar di terminal. Ini I understand. Biasanya hosting itu emang ke WordPress ya, makanya kalau ke terminal takutnya kita ada konfigurasi hal tertentu, bisa jadi hosting kita yang kena gitu. Nah sekarang kita udah ada ya di posisi sini, kita diminta dicek dulu apakah kita udah ada fill key-nya. Teman-teman tinggal kopas aja ini buat ngecek ya. Ini di root-nya, langsung di paste aja. Nah nggak ada no such file or directory. Nah berarti filenya masih belum ada. Jika belum ada file tersebut silakan generate menggunakan SSH keygen. Nah, jadi teman-teman bisa tinggal di paste aja keygennya. Nah terus ini akan diminta nih enter file in which to save the key. Kita mau gimana? Nah di sini udah tinggal ikutin ya, enter, terus biarin aja gitu. Enter, udah deh muncul ya. Terus tinggal diikutin aja ini di cat paste. Ini biar ngedapatin key-nya. Jadi ini kita copy full. Terus kita tinggal ikutin ini. Kita ke setting, deploy keys, add deploy key. Setting. Terus kita ke deploy key. Add the deploy key. Title-nya itu cuma buat display aja ya. Nah, kita paste. Apakah kita kasih write access? Nggak usah sih saran aku. Soalnya kalau memang ada perubahan yang baru ya dari server nggak usah di push ke repo. Kalau aku ya tergantung case teman masing-masing aja. Kalau udah kita add key. Nah kalau udah ya udah kita pada saat ingin mengkopinya, jadi sebenarnya teman-teman banyak cara buat nge-clone. Cuman kalau aku dari cPanel kita biasanya udah ada git version control. Jadi ya kalau ada mudah kenapa susah ya. Terus kita create. Nah jangan lupa kita akan nge-clone dari repository kita. Bedanya kita mungkin biasanya pakai HTTPS. Karena kita udah punya akses, kita pakai SSH aja, di copy, terus teman-teman bisa paste aja. Nah ini kalau teman-teman mau sesuaiin path-nya, repository name-nya, cuman buat case aku ya udah nggak apa-apa, di create aja. Oke, kalau seandainya teman-teman tidak memiliki akses SSH tadi dan repositorinya tidak public alias private, pada saat teman-teman nge-cloning tadi, teman-teman akan error merah alias nggak bisa nge-clone. Itu sih. Oke, case-nya berarti sekarang filenya sudah ada di dalam server kita ya. Cara ceknya gimana? Kita sebenarnya tinggal ke file manager aja buat ngeliat-liat filenya. Terus dia itu masuk ke dalam repository, terus di api lumen, dan di sini ada. Terus ngapain bang? Ya sebenarnya sekarang teman-teman udah bisa mulai setup aja ya buat si configure Laravel atau lumen teman-teman masing-masing. Oh ya by the way, buat ngebuktiin kalau ini server baru bisa dilihat ya teman-teman. Disk usage-nya masih 1,84 MB. Alias ini masih benar-benar baru banget. Nah, karena di sini case-nya kita akan subdomain. Jadi teman-teman search aja subdomain. Terus kalau aku tinggal bentar guys. Bonsu API.
Oke, ini dokumen rootnya terus di create. By the way, loadingnya emang lama ya waktu ngebikin subdomain, jadi teman-teman nggak usah ngerasa nge-lag gitu. Nah, kalau kita lihat, pada saat kita ngebikin subdomain, dia itu akan secara default ke dokumen root yang telah dia buat. Nah, kalau yang dia buat di dalam sini. Nah, kalau kita dari root, dia di dalam sini. Sedangkan yang kita buat tadi ada di dalam repositories. Nah, gimana caranya? Ada banyak cara ya. Entah teman-teman pengen buat sebuah file yang mengarahkan ke repositories, atau teman-teman pengen lebih mudah, ya teman-teman pindahin dari isinya sini ke Voice API. Karena kenapa? Nggak masalah, teman-teman nggak harus banget filenya ada di dalam sini terus. Yang penting itu kan teman-teman udah punya akses kitnya. Nah, aku udah ngebikin subdomain. Sekarang aku akan prepare buat database-nya dulu aja. Kebetulan aku pribadi pakai MySQL. Kalau dari DevOps sendiri dia ada Postgres juga ya. Cuman aku pakainya MySQL aja. Nah, masih kosong banget ya teman-teman. Aku bikin dulu sambil di note ya. Ya, takut lupa aja. Pertama kita bikin database-nya, aku bikin Boisu aja ya, sesuai nama aplikasinya. Kita go back, kita udah punya, terus kita akan bikin usernya buat ngasih akses. Kalau aku berhubung ini cuma buat testing aja ya, jadi nggak terlalu penting, samain aja, terus passwordnya ya udah 1 sampai 6. Tenang aja kok teman-teman, nanti aku habis ngedeploy aku sesuaiin kok. Nah, ini buat usernya, ini buat passwordnya, untuk database-nya juga sama. Jangan lupa kita kasih akses ya, add user to database di sini. Ini harusnya beda, cuman kebetulan aku kasih namanya sama aja. Hanya harusnya kumpulan usernya, ini kumpulan database. Kita add. Nah, teman-teman kalau mau sesuaiin boleh, cuman kalau aku karena testing it's okay lah, kasih akses yang semuanya ke terminal. Karena aku cukup lebih nyaman pakai terminal ya buat ngaturnya. Terus aku ke repositorinya. Nah, terus aku masuk ke dalam projectnya. Nah, ini kelihatan juga ya. Aku coba dulu Composer install. Apakah bisa atau enggak ya. Nah, pada case di sini dia error. Kenapa? Karena dia minta PHP 7,3. Wah, kita pakai 724. Alias ada perbedaan versi PHP di sini. Enaknya kalau di Dewa Web, woi promosi, kita bisa mengubah versinya. Nah, tadi kita kebetulan diminta versi 73 atas ya. Mungkin gue mau pakai 74. Gue sering banget kalau gue tadi saya mabar ya. Nah, ini untuk natif dari domainnya, sistemnya sendiri ya, pengen apa. Kalau di root, contoh ini kita ubah jadi 8 gitu ya, set SQL. Nah, ini akan berubah. Nah, 8 ya. Terus kita coba 7,4. Oke, kita lihat versinya 7,4. Nah, tapi mungkin ini for your information aja ya. Sebenarnya nggak begitu kepake saat ini karena projectnya emang cuma satu. Nah, di dalam si panel ini ada yang enggak ya teman-teman dari pengalaman aku. Cuman kalau di Dewa sendiri ada. Kalau memang teman-teman punya banyak project di dalamnya dan masing-masing butuh versi PHP yang berbeda, teman-teman bisa pakai multi PHP manager aja. Terus nanti teman-teman bisa tuh diatur. Contohnya teman-teman pengen ganti si Boisu ini pakai versi berapa? 8, tinggal apply. Tuh. Cuman kalau aku pribadi berhubung projectnya masih satu, jadi ya udah aku ganti satu rootnya juga harusnya nggak jadi masalah. Kita ganti aja di native-nya. Kalau sepengetahuan aku ya teman-teman, pada saat teman-teman beli si panel sih kebanyakan aku pernah dapat case yang dia itu cuma sampai 7,4 ya. Jadi ya bagusnya kalau teman-teman emang punya project mungkin boleh di set ke sana aja ya version PHP-nya. Oke, udah bisa. Ini udah kita install komposernya. Teman-teman kalau pakai Laravel kan ada yang lain juga, kayak kita copy env example jadi env. Terus boleh
kita pakai nano aja ya. Nah, kita tinggal sesuaiin aja database-nya, dan kalau teman-teman pakai Laravel mau sesuai yang lain silahkan aja. Nah, di sini aku akan nyesuaiin sesuai emang udah kita buat tadi. Ini udah kita buat lagi sama passwordnya. Ya, passwordnya sangat mudah ya. Oke, nah kita akan ngecek ya apakah env-nya udah benar dengan cara kita akan migrate database-nya. Could not find driver. Oke, apakah kita cek di extension-nya mungkin ya? Berhubung ini masih fresh. Kalau nggak salah PDO-nya MySQL. Oke. Kita coba ulang ya. Nah, oke. Tadi jangan lupa diaktifin buat extensionnya. Ini kalau teman-teman di lokal itu teman-teman dapat nemuin itu di PHP ini ya. Buat aduh sorry salah, mohon maaf. Teman-teman bisa lihat di sini PHP ini. Terus biasanya kan teman-teman akan sedikit mengotak-atik di bagian extension di sini. Oke. Case-nya berarti udah bisa. Sekarang kita akan cek di database-nya. Kita ke PHP MyAdmin aja ya. Oke. Udah masuk ke dalam, ini ada, dan oke, udah masuk. Oke. Ini udah masuk. Kenapa seedernya nggak masuk? Karena kayaknya aku nggak nyiapin seeder ya. Kita cek bareng-bareng. Oke, saya tidak siapin seedernya. Karena kebetulan saya emang mau nge-redeploy, alias datanya udah ada. Jadi aku pengen sedikit manual ya buat masukin datanya. Nah, teman-teman kalau mau import juga bisa-bisa aja di support kok. Cuman kalau aku karena memang pendek, nggak begitu banyak ya buat yang dimasukin, jadi ya udah nggak begitu masalah buat kita agak manual. Nah, go. Oke. Kalau teman-teman udah punya seeders ya otomatis masuk. Cuman kalau aku memang pengen nge-redeploy jadi datanya pakai data lama. Oke. Udah. Kalau teman-teman punya configure yang lain, contohnya kayak ada key generate kalau pakai Laravel atau lainnya, silahkan teman-teman sesuaikan aja, dilanjutkan aja. Seharusnya nggak akan ada problem lagi. Nah, aku akan ngecek secara Postman ya, apakah sudah save atau belum. Karena saya sendiri juga udah lupa apakah ini udah save atau belum. Ini linknya ya. Kita coba cek. Oke. Oh sorry, belum kita save. SSL error. Oke. Jangan lupa teman-teman, setelah teman-teman membuat sebuah subdomain, teman-teman kan perlu siapin SSL-nya. Dan teman-teman tenang aja, kalau teman-teman pakai Dewa Web, kita udah nge-provide SSL gratis. Jadi step-stepnya tinggal tadi searching SSL, let's encrypt SSL, terus ini teman-teman pilih domainnya, terus masukin issue. Teman-teman tinggal klik DNS, terus issue. Nah ini prosesnya mungkin agak lama ya. Saya lupa, tapi nggak lama banget juga kok. Teman-teman bisa nungguin buat dia nge-proses SSL-nya. Nah, buat information aja, siapa tuh teman-teman butuh npm di projectnya, si panel dia nggak nge-provide npm. Jadi teman-teman perlu nge-install manual npm-nya. Gimana cara installnya aku udah ngasih di link ini. Cuman kalau aku nggak butuh ya buat npm. Oke, udah ada sertifikatnya ya. Kita cek ulang. Cross check. Oke, index of
Oke, ini kalau nggak salah masalah ini ya, masalah eh, akses dari filenya. Ini bisa kita buktikan dengan cara kita buka sendiri. Nah, aksesnya kita harus sesuaiin juga nih teman-teman. Kalau teman-teman ngelihat, biasanya teman-teman membuat sebuah project Laravel ya, pasti ada folder public ya di dalamnya. Public itu untuk menentukan nih kita mau nyuruh kalian buka apa nih, biasanya ngarahin ke sini index PHP kemana sih gitu. Nah biasanya ke ngikutin di aplikasinya apakah ke welcome, blade, PHP dan sejenisnya. Nah karena defaultnya itu kita perlu ke public, teman-teman gampang aja, teman-teman tinggal balik ke subdomainnya tadi, terus di dokumen root teman-teman tinggal tambahin aja deh plus public, terus dicek saja. Biasanya setelah teman-teman bikin perubahan itu butuh waktu sekitar 10 detik ya sepengalaman. Besok kita make sure dulu ya. Oh sorry teman-teman, maaf banget nih. Iya ya Paul. Kita di dalam sini untuk projectnya. Berarti di repository, API Lumen, terus ke publiknya. Nah, cara ngambil rootnya tinggal teman-teman copy aja. Set. Nah, teman-teman tinggal ganti. Change. Oke, biasanya sih akan ada isu soal ini ya, isu soal permissionnya. Tapi kita lihat dulu apakah ada isu atau enggak. Ini boleh kita tunggu 10 detik, mungkin 15 detik sampai dia berubah. Oke, benar. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini karena aksesnya. Akses dari public, akses file yang ada di hosting teman-teman. Nah, biasanya sih cara termudah aku mindahin projectnya aja sekalian ke dalam sini. Sorry, ini aku hapus ya. Ini sorry. Ke dalam sini. Kenapa? Karena dia secara default udah ngasih permission yang seharusnya dibutuhin. I don't know why, siapa tahu ada teman-teman yang cukup paham untuk menjawab ini. Biasanya aku udah ngatur ini buat dilihat ya sama orang, cuman somehow masih nggak bisa diakses. 7, 5. Kita coba tunggu. Masih sama, oke. Nah, buat menghadapin ini aku biasa sampai kayak otak-atik, ya bla bla bla, sampai HT akses bikin dan terada nggak soft. Nah, kalau aku sih saranin teman-teman biar teman-temannya juga lebih mudah, aku lebih prefer mending dipindahin aja projectnya. Contohnya kayak repositories, ini tinggal di select all aja, terus kita move. Kita pindahin ke dalam Buisu. Nah, karena teman-teman udah mindahin letak filenya, otomatis teman-teman kan perlu mengakses public yang ada dalam sini. Nah, teman-teman berarti kembali lagi ke subdomain, untuk dokumen rootnya boleh disesuaikan kembali. Change. Oke, biasanya nggak akan langsung terupdate, sekitar 10 atau 15 detik, kita boleh sambil kita tunggu aja. Ini beberapa case banyak terjadi ya untuk ngedeploy ke cPanel. Contohnya ada beberapa cPanel atau mungkin hosting ya tepatnya, yang dia nggak provide untuk ngubah rootnya, dokumen rootnya. Nah itu teman-teman agak tricky, berarti nggak bisa diatur lewat sini. Teman-teman harus ngubah manual sendiri di HT aksesnya, ataupun di file yang berhubungan untuk nge-starting projectnya. Nah, oke. Jadi memang best practice-nya untuk teman-teman, kalau emang daripada ribet otak-atik aksesnya atau nambah HT akses dan sejenisnya, teman-teman ganti permission-nya bla bla bla, mending paling gampang udah teman-teman masukin aja ke dalam file yang udah otomatis kebuat waktu teman-teman bikin subdomain. Nah, oke. Sekarang kita coba testing lagi ya.
Kita make sure, oke, ini udah pakai link kita. Kita mulai dari APH Home. Oke, kita ke all. Oke, nah ini ada error nih guys. An error included internal server 500. Ini kita lupa nyalain buat show hidden filesnya. INV-nya mana nih? Ketinggalan INV-nya teman-teman. Baik. Dapat dimengerti bintang 5. Tadi kita lupa buat ngaktifin ininya ya. Kita pindahin. Ketinggalan INV-nya teman-teman. Aduh. Oke. Iya. Iya tadi ketinggalan INV-nya teman-teman ya. Oke. Next. Fine. Bisa kita create. Kayaknya udah deh. Oke. Sampai jumpa 2. Send. Oke, aman. Kita update. Ya. 2. Send. Yep. Terus kita delete. Tuh. Yes. Oke. Kalau gitu aman semua. Ini adalah salah satu contoh nge-deploy untuk server yang benar-benar baru. Tadi ada beberapa drama ya, seperti hal-hal yang kurang detail. Tadi INV-nya sempat kita kelupaan buat dipindahin. Tuh jangan lupa, begitu teman-teman mengakses file manager, boleh langsung dinyalain aja untuk settingnya. Show hidden file.